Bak Putri menginjakan kaki di rumah yang kini terasa berbeda. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan canda, kini terasa hening, sepi, dan penuh dengan keheningan yang tidak biasa. Sejak ibu menikah lagi, segalanya berubah. Meskipun ia datang ke sini untuk tinggal bersama ibu setelah beberapa tahun di luar kota, rasa asing itu tetap terasa. Bukan hanya karena ia belum pernah sepenuhnya mengenal ayah tirinya, tetapi juga karena dirinya sendiri yang kini berbeda, lebih dewasa, lebih matang. Seolah-olah rumah ini bukan lagi tempat yang dulu ia kenal. Putri menatap sekeliling. Rumah ini sekarang lebih modern, lebih minimalis. Bahkan, kamar tidur ibu dan ayah tirinya juga berbeda. Ruang tengah yang dulu penuh dengan tumpukan buku dan majalah kini tertata rapi. Suasana di rumah ini terasa lebih tenang, tapi juga ada ketegangan yang tak terucapkan di sana. Ayah tirinya, Pak Seno, seorang pria berusia 50-an, sudah bekerja selama bertahun-tahun sebagai pengacara ternama. Karirnya yang sukses membuatnya sering menghabiskan waktu jauh dari rumah. Keberadaannya yang tidak terlalu banyak di rumah membuat Putri merasa seperti hanya ada ibu dan dirinya saja di sini. Di hari pertama kedatangannya, Putri duduk di ruang tamu, mengamati sekeliling sambil mengingat-ingat kembali kenangan masa kecilnya di rumah ini. Setiap sudut rumah seolah menyimpan jejak-jejak kenangan yang tak bisa dihapuskan. Ibu dan ayah tiri sedang tidak ada di rumah saat itu. Mungkin sedang bekerja, karena mereka selalu memiliki jadwal yang padat. Saat akhirnya mereka bertemu di ruang makan malam, Putri merasakan ada perasaan aneh yang mengalir di udara. Pak Seno datang dengan senyum hangat, seperti biasa. Namun, kali ini senyum itu terasa lebih dalam, lebih penuh makna, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan antara mereka. Putri, yang biasanya merasa nyaman dengan orang lain, kali ini merasa sedikit canggung. Ia mencoba untuk menghindari tatapan Pak Seno, karena sesuatu dalam dirinya merasa tidak biasa. Putri, kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang, kata Pak Seno sambil duduk di seberang meja makan. Putri hanya mengangguk, mencoba menunjukkan senyumnya meskipun ia merasa canggung. Iya, Pak. Lumayan capek. Bagaimana perjalananmu? Lancar? Tanya Pak Seno lagi, matanya menatap penuh perhatian. Iya, lancar. Hanya sedikit macet di jalan tol, tapi tidak apa-apa. Jawab Putri, merasa sedikit lebih tenang meskipun suasana tetap terasa tegang. Suasana makan malam itu berjalan dengan lancar, meskipun ketegangan yang tidak terucapkan masih terasa. Ketika mereka selesai makan, Ibu Putri memutuskan untuk beristirahat, meninggalkan Putri dan Pak Seno berdua di ruang tamu. Begitu ibunya pergi, suasana seketika berubah. Tidak ada suara lain kecuali gemericik air dari air mancur kecil di sudut ruangan. Putri yang biasanya tak terbiasa dengan keheningan seperti ini merasa sedikit terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Ia memutuskan untuk memecah kebisuan. Pak Seno, bagaimana kabar pekerjaan Bapak? Pak Seno tersenyum, seolah mendengarkan pertanyaan itu dengan penuh perhatian. Semua baik-baik saja. Pekerjaan tetap sibuk. Tapi aku merasa lebih bahagia karena bisa lebih sering di rumah sekarang. Jawab Pak Seno dengan senyuman yang khas. Putri terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus membalas apa. Karena semakin lama ia berbicara, semakin terasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebuah ketegangan yang tak bisa ia namakan. Seperti ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Setelah beberapa saat, Pak Seno berdiri dan berjalan ke arah jendela. Pemandangan malam ini indah, ya? Katanya, sambil menatap keluar. Putri mengikuti arah pandangannya. Malam yang tenang, dengan cahaya rembulan yang menerangi pekarangan rumah, memberikan suasana yang lebih hangat dari biasa. Iya, memang indah, jawab Putri pelan. Mereka terdiam lagi. Namun kali ini, Putri bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Entah itu karena suasana yang semakin sepi atau karena perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, ia merasa seolah ada keterhubungan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah ketegangan halus, sebuah tarikan yang tak tampak namun jelas terasa di udara. Ia berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Ketika Pak Seno kembali duduk di sofa, ia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah lama tidak pulang ke rumah." "Ya, Putri." "Iya, hampir 2 tahun," jawab Putri, mencoba menjaga percakapan tetap berjalan normal. "Aku tahu. Pasti banyak yang berubah. Tapi jangan khawatir, kita semua akan terbiasa dengan ini. Kamu akan merasa seperti di rumah lagi," kata Pak Seno dengan lembut,
Namun ada sebuah nuansa dalam suaranya yang membuat Putri merasa tidak bisa berhenti memikirkannya. Putri mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi semakin lama ia berada di sini, semakin ia merasa ada hal yang lebih dari sekadar kehadiran seorang ayah tiri. Ada perasaan lain yang mulai tumbuh, meskipun ia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Malam itu, setelah percakapan yang terasa aneh namun penuh makna, Putri kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di tepi ranjang, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Keheningan yang menutupi malam itu terasa begitu kuat, seperti sebuah misteri yang harus dipecahkan. Namun, semakin ia berpikir tentang Pak Seno, semakin ia merasa ada perasaan yang tak bisa ia abaikan. Sebuah perasaan yang tumbuh perlahan, tidak bisa dipungkiri. Perasaan yang membuatnya merasa cemas dan bingung, tetapi juga menarik. Pada akhirnya, Putri memutuskan untuk tidur, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa hubungan mereka baru saja dimulai, dan akan ada banyak hal yang harus ia hadapi dalam waktu dekat. Namun, malam itu ia tidur dengan perasaan yang tidak sama seperti malam-malam sebelumnya. Sesuatu telah berubah, dan ia merasa terjaga oleh kenyataan bahwa hidup di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Seiring berjalannya waktu, Putri mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di rumah itu. Ibu dan ayah tirinya, Pak Seno, semakin sibuk dengan rutinitas mereka. Namun, sesuatu yang tidak terucapkan tetap ada di antara Putri dan Pak Seno. Setiap kali mereka bertemu, baik itu dalam pertemuan singkat di ruang makan atau saat berada di ruang tamu, ada semacam ketegangan yang sulit dihindari. Mereka berusaha menjaga jarak, tetapi setiap interaksi tetap menyisakan perasaan yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Pada suatu sore, saat Ibu Putri keluar rumah untuk menjalani urusan pekerjaan, Putri dan Pak Seno berada di rumah berdua. Suasana di dalam rumah begitu tenang, hanya terdengar suara gemericik air mancur kecil yang menambah keheningan. Putri sedang sibuk di dapur menyiapkan makanan ringan, sementara Pak Seno berada di ruang tamu, tampak sibuk dengan tumpukan dokumen yang harus segera diselesaikan. Putri mengalihkan perhatiannya pada dapur, menyusun piring-piring dengan rapi dan menyiapkan teh hangat. Tanpa disadari, Pak Seno berdiri di ambang pintu dapur, menatap Putri yang tampaknya sangat fokus dengan pekerjaannya. Sebuah senyum tipis terukir di wajah Pak Seno, senyum yang tidak bisa dijelaskan. Sudah lama ia tidak merasakan kedekatan yang seperti ini. Putri, panggil Pak Seno lembut, mengingatkan Putri yang sepertinya terhanyut dalam kesibukannya. Putri menoleh, sedikit terkejut, tetapi senyumnya mengembang begitu melihat Pak Seno berdiri di sana. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan nada yang lebih santai. Pak Seno melangkah lebih dekat dan duduk di salah satu kursi dapur. Aku pikir kamu butuh bantuan, katanya sambil mengamati meja yang penuh dengan bahan makanan. Tidak usah, Pak. Saya bisa mengerjakannya sendiri, jawab Putri dengan ringan. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan Pak Seno yang tidak bisa dihindari. Pak Seno tidak berkata apa-apa, hanya duduk dan menikmati keheningan yang tercipta di antara mereka. Putri merasa sedikit canggung, karena meskipun mereka sudah sering berbicara, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seperti ada ketegangan tak terlihat di udara, sebuah perasaan yang tumbuh begitu cepat dan tak bisa dijelaskan. Putri menyelesaikan persiapannya dengan cepat. Namun setiap kali ia harus bergerak melewati Pak Seno, perasaan itu semakin kuat. Mereka berdua hampir tidak berkata sepatah kata pun selama beberapa menit, hanya terdiam sambil sesekali saling bertukar pandang. Tanpa disadari, mereka mulai merasa semakin dekat, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Tak lama kemudian, Putri menyajikan teh hangat dan beberapa makanan ringan di meja makan. Ini untuk Bapak, kata Putri sambil meletakkan cangkir teh di hadapan Pak Seno. Pak Seno tersenyum, lalu mengambil cangkir itu dengan hati-hati. Terima kasih, Putri. Ini enak sekali. Putri duduk di kursi seberang Pak Seno dan mulai menyantap camilan. Mereka berdua menikmati keheningan yang aneh ini, saling mengamati satu sama lain tanpa banyak berbicara. Meskipun ada rasa canggung, ada juga kedekatan yang mulai tumbuh. Sesuatu yang membuat Putri merasa nyaman namun sekaligus bingung. Putri, Pak Seno memecah keheningan. Kamu sudah berapa lama tinggal di luar kota? Sekitar 2 tahun, jawab Putri sambil menatap ke cangkir teh di tangannya. Wah, pasti banyak hal yang berubah selama itu. Tapi aku senang kamu kembali, kata Pak Seno,
Dan untuk pertama kalinya, Putri merasa bahwa kata-kata itu lebih dari sekadar basa-basi. Putri menatap Pak Seno, dan dalam pandangan itu ada sesuatu yang mendalam. "Terima kasih, Pak. Saya juga senang bisa kembali ke sini," jawab Putri pelan. Namun, kata-kata itu tidak sepenuhnya menggambarkan perasaan yang ia rasakan. Sebagian dari dirinya merasa senang kembali ke rumah ini, tetapi ada perasaan lain yang lebih kuat. Perasaan yang membuatnya bingung, merasa cemas, dan terkadang gelisah. Pak Seno seolah bisa merasakan perubahan di udara. Ia tersenyum sedikit dan mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Putri. Mereka terus menikmati makanan dan minuman mereka dalam keheningan, meskipun kedekatan yang terjalin di antara mereka terasa semakin kuat. Saat makan malam datang, Ibu Putri akhirnya pulang. Suasana rumah kembali seperti semula, lebih hangat dengan gelak tawa ibu yang berbicara tentang hari kerjanya. Namun, Putri merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang telah ia rasakan tadi sore saat hanya ada dirinya dan Pak Seno di rumah. Keheningan itu, momen-momen tanpa kata yang terasa begitu intens, membekas di dalam pikirannya. Malam itu, saat Putri duduk sendirian di kamarnya, pikirannya melayang pada Pak Seno. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tumbuh antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan seorang anak dan ayah tiri. Ia merasa bingung, terjebak dalam perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang mengikat mereka tanpa bisa dilepaskan. Putri tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, bayangan Pak Seno muncul, dan ia merasa ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa perasaan itu tak seharusnya ada, tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat ia merasakannya. Di sisi lain, Pak Seno juga terjaga malam itu. Ia duduk di ruang kerjanya, membaca beberapa dokumen penting, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan Putri. Sesuatu telah berubah antara mereka, dan ia merasa semakin sulit untuk menahan perasaan yang tak terucapkan. Ia tahu bahwa hubungan mereka seharusnya tidak berkembang seperti ini, tetapi setiap kali ia melihat Putri, perasaan itu semakin kuat. Ia merasa terjebak dalam ketegangan yang tak bisa ia ungkapkan. Malam itu, baik Putri maupun Pak Seno terjaga dengan perasaan yang sama, terjebak dalam ketegangan yang belum bisa mereka pahami sepenuhnya. Keheningan malam itu seperti menambah intensitas perasaan yang terpendam, menjadikan mereka semakin dekat meskipun mereka berdua berusaha untuk menjaga jarak. Hari-hari berlalu, dan Putri semakin merasa terjebak dalam pergulatan batinnya. Kehidupan sehari-hari di rumah ibu dan Pak Seno berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Perasaan yang ia rasakan terhadap Pak Seno semakin kuat, semakin nyata. Setiap tatapan, setiap percakapan singkat, dan setiap momen kebersamaan terasa berbeda, lebih mendalam, lebih penuh makna. Pada suatu sore, setelah makan malam, Putri duduk di teras belakang rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Namun, meskipun keindahan malam itu mengelilinginya, pikiran Putri tetap terfokus pada satu hal, Pak Seno. Perasaan yang membingungkan itu semakin sulit untuk diabaikan. Ia tahu bahwa perasaan itu salah. Pak Seno adalah ayah tirinya, figur orang tua yang seharusnya ia hormati. Namun, perasaan yang ia rasakan lebih dari sekadar rasa hormat. Ada keinginan yang tak bisa ia ungkapkan, sebuah daya tarik yang tak bisa ia jelaskan. Putri merasa terperangkap di dalamnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Pak Seno keluar dari rumah dan mendekatinya di teras, Putri merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya, berusaha untuk tetap terlihat tenang meskipun perasaan itu begitu kuat. "Putri, kamu di sini?" tanya Pak Seno dengan suara lembut. Matanya yang tajam menatapnya dengan penuh perhatian. Putri mengangguk, berusaha tersenyum. "Iya, Pak. Hanya menikmati malam saja." Pak Seno duduk di kursi sampingnya, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk menciptakan ketegangan yang tak terucapkan. Mereka duduk dalam keheningan, hanya ditemani oleh suara alam yang menenangkan. Tetapi meskipun suasana terlihat tenang, hati Putri terasa penuh dengan kegelisahan. "Bagaimana hari-harimu?" tanya Pak Seno setelah beberapa saat, memecah keheningan. Putri menatap Pak Seno, mencoba untuk mengalihkan pikirannya. "Hari-hari biasa saja, Pak.
Bekerja di rumah, kadang membantu ibu. Tidak banyak yang berubah. Pak Seno mengangguk, kemudian tersenyum tipis. Aku senang kamu kembali. Rasanya rumah ini lebih hidup dengan kehadiranmu. Mendengar kata-kata itu, hati Putri berdegup kencang. Senyuman Pak Seno terasa berbeda kali ini. Lebih dalam, lebih penuh makna. Putri merasa seperti ada sesuatu yang tidak terucapkan, sebuah ketegangan yang semakin sulit untuk diabaikan. Iya, Pak. Saya juga merasa senang bisa kembali, jawab Putri pelan. Namun, hatinya berteriak dalam diam, berusaha menahan perasaan yang semakin sulit dipahami. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Mereka membicarakan berbagai hal, dari kenangan masa lalu hingga rencana-rencana ke depan. Namun, meskipun percakapan mereka tampak biasa, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Setiap kali mereka bertatap muka, ada perasaan yang menggelitik hati Putri. Perasaan itu semakin kuat, semakin jelas, dan semakin sulit untuk ditolak. Ketika percakapan mereka berakhir, Pak Seno berdiri dan menepuk bahu Putri dengan lembut. Sebuah sentuhan yang tidak bisa ia hindari. Sentuhan itu terasa seperti arus listrik yang mengalir, menambah ketegangan yang sudah ada di antara mereka. Putri menundukkan kepala, berusaha menahan diri agar tidak mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan. Jangan ragu untuk bicara kalau ada yang ingin kamu sampaikan, Putri, kata Pak Seno, suara lembutnya penuh dengan perhatian. Putri hanya mengangguk, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan perasaannya? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa setiap kali mereka bertemu, hatinya berdegup kencang dan ia merasa begitu dekat dengan Pak Seno meskipun mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka harus tetap terbatas? Setelah Pak Seno pergi ke dalam rumah, Putri kembali duduk di kursi teras, menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Ia merasa seperti ada dua dunia yang saling bertabrakan dalam dirinya. Satu dunia yang penuh dengan perasaan yang benar dan pantas, yaitu rasa hormat dan kasih sayang terhadap ayah tiri. Dan satu dunia lagi yang penuh dengan keraguan dan godaan, perasaan yang tidak seharusnya ada, yang datang begitu kuat dan tiba-tiba. Setelah beberapa malam yang penuh dengan kegelisahan, Putri merasa semakin tidak mampu menahan perasaan itu. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Pak Seno untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Namun, ia juga tahu bahwa kata-kata itu bisa menghancurkan segalanya, bisa mengubah segalanya. Pada suatu pagi, setelah sarapan, Putri memutuskan untuk berbicara dengan Pak Seno. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Mereka berdua duduk di ruang tamu, hanya ada mereka berdua di sana. Ibu sedang keluar, seperti biasa, sehingga mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Pak Seno melihat Putri dengan mata yang penuh perhatian. Ada apa, Putri? Tanyanya dengan lembut, seperti bisa merasakan kegelisahan yang menguasai diri Putri. Putri menatap Pak Seno, berusaha mengumpulkan keberanian. Pak Seno, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tetapi ada perasaan yang tumbuh dalam diri saya. Perasaan yang sulit saya pahami. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan perasaan ini. Pak Seno terdiam sejenak. Matanya menatap Putri dengan intens. Ia bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang penting, sebuah titik balik yang akan menentukan segalanya. Putri, kata Pak Seno pelan, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku juga merasakannya. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan. Perasaan yang sudah lama terpendam di antara mereka akhirnya terungkap, meskipun masih penuh dengan kebingungan dan keraguan. Mereka berdua tahu bahwa perasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, mereka juga sadar bahwa mereka harus menjaga jarak, bahwa ada batasan yang tidak bisa dilanggar. Putri mengangguk perlahan, merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Mereka berdua terdiam dalam keheningan, menyadari bahwa perasaan itu, meskipun kuat, tidak bisa dijadikan kenyataan. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dimiliki, bahwa terkadang perasaan harus dibiarkan pergi tanpa pernah terwujud. Hari itu, meskipun mereka tidak mengucapkan kata-kata lagi, ada sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Mereka tahu bahwa kedekatan yang mereka rasakan tidak akan hilang, tetapi mereka juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dengan segala perasaan yang tidak terucapkan tetap terjaga di dalam hati mereka.